dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang kekal, kasih-Mu telah memelihara kami pada waktu yang lalu sampai pada waktu ini, dan karena kasih-Mu juga, maka Engkau telah memberikan berita kesukaan itu menerangi hidup kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, bukalah hati kami dan berilah Roh-Mu yang kudus, agar kami mengetahui pemeliharaan dan kemurahan-Mu yang besar itu. Biarlah firman-Mu itu tetap tinggal di dalam kami, di hati kami, agar kami diperbaharui dan kami senantiasa hidup di dalam damai sejahtera karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kita hari ini, yaitu yang tertulis dari Lukas pasal yang 21 mulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-19. Mari kita baca secara bergantian. Permulaan penderitaan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikut mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu,
kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Sampai sedemikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang melakukan serta mengamalkannya. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang memohon kampunan dosa kita kepada Tuhan terhadap dosa-dosa yang kita lakukan di dalam hidup kita selama seminggu ini. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga yang maha kuasa, kami datang menyembah di hadapan-Mu, menyeru memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah oleh karena dosa kami. Dengarlah suara kami dan kasihanilah kami. Ya Yesus Kristus Anak Allah, Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang ditimpa duka dan lara, kasihanilah kami, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah beserta dengan kami, agar kami senantiasa merasa bahagia melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara,
Walaupun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita dari hukum Taurat yang ke-6 sampai dengan yang ke-10. Hukum yang ke-6, jangan kau membunuh. Hukum yang ke-7, jangan kau berzina. Hukum yang ke-8, jangan kau mencuri. Hukum yang ke-9, jangan kau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan kau mengingini rumah temanmu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki temanmu. Marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Untuk menyambut sabda Allah, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, kami silakan dari
Untuk menyambut sabda Allah, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita membuka Alkitab kita sebagai firman Tuhan dalam minggu yang ke-22 setelah Trinitatis ini. Maleakhi pasal 4, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Kami akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah, dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami, dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Kita sama membaca ayat yang kedua. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu, menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hari ini terang firman Tuhan di bawah terang tema Hari Tuhan akan tiba.
hari Tuhan akan tiba. Sebelum lebih jauh lagi kita masuk dalam firman Tuhan, tentu kami mengapresiasi saudara-saudara jemaat Tuhan yang pasti ini banyak ini yang berhujan-hujan, ada yang basah ini mungkin datang ke gereja ini untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Kiranya Bapak Ibu dan saudara sekalian tetap bersukacita menikmati firman Tuhan ini, menikmati ibadah ini dalam situasi yang sejuk. Di situasi yang sejuk ini, di situasi yang dingin ini, di situasi yang ada di antara kita mungkin yang sedang berbasah-basahan, kita mau berbicara pula tentang sejarah. Ini biasanya Bapak Ibu nggak banyak orang yang minat dengan sejarah, yaitu perjalanan bangsa Israel menjelang kedatangan Yesus yang pertama. Situasi kehidupan bangsa Israel kala itu sedang dijajah atau dikuasai oleh Persia, di mana wali-wali negeri dari Persia menguasai dan menghimpit pergerakan orang-orang Israel. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, bangsa Israel tidak saja hanya pernah diperbudak di Mesir dan dibuang di Babel, tapi mereka juga pernah tertawan dan dikuasai oleh Persia beratus-ratus tahun lamanya. Penguasaan oleh Persia ini ternyata lebih mengerikan daripada ketika mereka sedang tertawan atau terbuang di Babel. Di saat yang seperti itulah mereka menanti-nantikan kedatangan Tuhan untuk melepaskan mereka dari cengkeraman orang-orang Persia. Lalu Tuhan kirimkan orang-orang Helenis atau Tuhan kirimkan orang-orang Yunani untuk mengeluarkan mereka dari Persia. Tapi setelah mereka keluar dari cengkeraman orang Persia, ternyata itu adalah jebakan Batman Bapak Ibu. Ternyata Helenis atau Kekaisaran Yunani justru malah lebih parah, menghimpit dan menguasai Israel. Akhirnya mereka menjerit kepada Tuhan supaya Tuhan mengirimkan Mesias, atau dalam perjanjian baru disebut sebagai Kristus. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, dalam situasi inilah, dalam situasi menanti-nantikan Kristus itu, dalam situasi menanti-nantikan Mesias itu, Maleaki menubuatkan bahwa sesungguhnya hari itu datang. Di ayat yang pertama itu. Apa itu? Yaitu kedatangan Kristus yang pertama. Tapi hari itu merupakan hari yang mengerikan. Karena itu seperti perapian yang menyala. Dan semua orang gegabah, semua orang fasik, atau kita boleh membaca ini sebagai orang yang tidak beriman, mereka akan ketakutan dan gemetar pada hari itu. Karena mereka akan terbakar seperti jerami. Jadi orang yang tidak beriman, orang fasik, dan orang gegabah, atau dalam terjemahan aslinya kita boleh lihat itu sebagai orang yang sombong, mereka akan terbakar seperti jerami. Jadi orang-orang Israel yang tidak setia, orang-orang Israel yang sombong, yang merasa lebih mampu tanpa Tuhan, mereka dianggap seperti jerami yang akan mudah terbakar. Tapi ada berita sukacitanya Bapak Ibu. Di ayat yang kedua, tapi bagi orang yang takut akan Tuhan. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Bagi orang yang takut akan Tuhan. Atau boleh kita baca, bagi orang yang setia kepada Tuhan. Hari Tuhan, kedatangan Mesias adalah sebuah sukacita dan sukaria. Itu sebabnya Bapak Ibu, lagu sekolah minggu itu bukan bohong, bukan main-main lagu sekolah minggu itu.
hari ini harinya Tuhan, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Jadi bagi orang yang percaya, bagi orang yang takut akan Tuhan, bagi orang yang setia kepada Tuhan, hari Tuhan adalah kesukaan besar. Hari Tuhan adalah kebahagiaan. Itu sebabnya tiap-tiap orang yang takut akan Tuhan menanti-nantikan hari Tuhan itu dengan sukacita dan sukaria. Apa rupanya hari Tuhan itu? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kalau kita merujuk kepada perjanjian lama, maka kita akan melihat hari Tuhan itu paling sedikit ada 4. Yang pertama, hari di mana Tuhan bertindak dan berbuat bagi umatnya. Kita boleh lihat itu dari perbuatan Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Hari di mana laut menjadi jalan raya. Hari di mana burung-burung dapat mengirimkan makanan bagi umatnya. Hari di mana ketika mereka berjalan pada siang hari, di sana ada tiang awan. Ketika mereka berjalan pada malam hari, di sana ada tiang api. Hari di mana ketika Allah berbuat bagi bangsa Israel, bagi umatnya, ketika Allah membawa mereka keluar dari Babel, dari pembuangan di Babel. Jadi hari Tuhan yang pertama adalah perbuatan Tuhan. Hari Tuhan yang kedua ialah kedatangan Kristus yang pertama sekali. Tapi itu pun mereka tolak karena mereka tidak siap hati mereka menerima kedatangan Mesias sebagai orang yang miskin dan marginal, sebagai orang yang terlahir di tengah-tengah keluarga tukang kayu. Loh, bagaimana mereka mau melawan ini raja-raja Persia? Bagaimana Mesias ini melawan raja-raja Yunani? Sedangkan dia sendiri saja pun orang miskin, orang yang berasal dari kasta yang rendah. Bagaimana mereka bisa mengeluarkan kita dari penindasan Yunani dan Romawi? Akhirnya mereka tidak terima kedatangan Yesus yang pertama itu. Lalu yang ketiga, akhirnya hari Tuhan itu juga ialah kedatangan Kristus untuk kali yang kedua. Dan yang terakhir, yang keempat, hari Tuhan itu ialah hari di mana Tuhan panggil kita. Jadi hari Tuhan itu boleh kita lihat sebagai 4 bentuk atau terwujud dalam 4 bentuk. Hari di mana Tuhan berbuat dan bertindak bagi umatnya. Hari di mana Kristus datang tapi banyak yang menolak. Yang ketiga ialah kedatangan Tuhan dalam jangka yang pendek, yaitu kematian kita. Dan yang keempat, kedatangan Kristus untuk kali yang kedua, di mana semua orang yang hidup dan yang mati akan dihakimi. Dalam menanti-nantikan keempat hari ini, dalam menanti-nantikan hari Tuhan ini, maka firman Tuhan membagi orang percaya, membagi pembaca, membagi pendengar itu ke dalam 2 bagian. Yang satu orang fasik, yang satu lagi sebagai orang yang takut akan Tuhan. Orang yang fasik, mereka tidak akan tahan terhadap hari Tuhan itu. Karena bagi mereka hari Tuhan adalah sesuatu yang menakutkan dan mengerikan. Tetapi bagi orang yang takut akan Tuhan, mereka akan menanti-nantikan hari Tuhan itu dengan sukacita. Lalu kalau kita jatuh bangun di dalam dosa dalam perjalanan hidup ini, sambil menanti-nantikan hari Tuhan, maka pesan firman Tuhan bagi kita Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih ada pada ayat yang keempat dan keenam. Ayat yang keempat mengatakan begini, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa. Kalau engkau adalah orang yang takut akan Tuhan, kalau engkau adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan, tapi engkau jatuh bangun di dalam dosa,
sambil menanti-nantikan hari Tuhan, maka inilah waktunya memperbaiki kehidupan spiritual kita. Inilah waktunya bagi kita untuk memperbaiki kehidupan rohani kita. Apa itu Bapak Ibu? Yaitu relasi kita dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan. Ini yang perlu kita perbaiki sambil menanti-nantikan hari Tuhan. Relasi itu dapat terbentuk ketika kita mengingat Taurat Tuhan. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh pemazmur, Mazmur yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga itu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi sambil menanti-nantikan hari Tuhan ini Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ingatlah selalu Taurat Tuhan. Bangunlah selalu relasimu dengan Allah di dalam kehidupan kerohanian. Itu sebabnya saya mengapresiasi ketika ada Bapak Ibu dan Saudara yang merelakan diri sambil berhujan-hujan datang beribadah ke tempat ini hanya untuk mendengarkan dan bersekutu dengan firman Tuhan. Ini adalah bagian mengingat Taurat Tuhan. Ini adalah bagian membangun relasi kita dengan Allah. Ini adalah bagian dari kita memelihara spiritualitas. Itu sebabnya ada seorang teolog yang mengatakan demikian. Tidak akan ada terbangun spiritualitas tanpa religiositas. Tidak akan terbangun kehidupan kerohanian tanpa ibadah. Ibadahlah, persekutuan dengan firman-lah yang akan membangun relasi kita dengan Tuhan, yang akan membangun kehidupan rohani kita dengan Tuhan, yang akan membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Ini pesan firman Tuhan bagi kita sambil menanti-nantikan hari Tuhan. Bagi orang yang takut akan Tuhan, mereka harus mengingat-ingat Taurat Tuhan. Dan yang kedua, bagi orang yang takut akan Tuhan, di ayat yang ke-6 disebutkan, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang setia sambil menanti-nantikan hari Tuhan, selain mengingat-ingat Taurat Tuhan, yang kedua juga ialah selalu melakukan pertobatan setiap hari. Penyesalan yang terus-menerus yang mengubahkan sikap hidup. Ini yang menjadi renungan kita pada saat sore hari ini Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Di mana orang percaya sambil menanti-nantikan hari Tuhan yang akan tiba itu, belajar hidup di dalam Taurat Tuhan. Dan yang kedua, sambil menanti-nantikan hari Tuhan itu, hidup di dalam pertobatan, sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang terus diperbaharui sehari ke sehari, sehingga ketika kita melihat gejala-gejala yang ada di tengah-tengah dunia ini, tidak ada satupun di antara orang percaya yang harusnya gentar, karena hari Tuhan adalah hari yang penuh sukacita, karena hari Tuhan adalah hari yang penuh kebahagiaan bagi mereka yang takut akan Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada saat sore hari ini. Engkau Allah yang begitu adil dalam kehidupan kami. Sehingga kami rindu menanti-nantikan hari Tuhan itu. Kami rindu menanti-nantikan perbuatan dan tindakan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, bentuk kami Tuhan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang-orang yang setia kepadamu, sehingga kami tidak gentar menanti-nantikan hari Tuhan. Umat Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu pada saat sore hari ini, Engkaulah yang memberkati setiap umat Tuhan pada saat sore hari ini. Memberkatilah Engkau Tuhan kepada mereka yang sedang menempuh pendidikan. Tuhan kiranya memberikan hikmat sorgawi dan memberikan kesehatan bagi anak-anak Tuhan yang sedang menempuh pendidikan, sehingga mereka boleh menjalani pendidikan mereka, studi mereka di dalam sukacita bersama dengan Kristus. Tuhan kiranya cukupkan apa yang mereka perlukan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan yang tunjukkan pekerjaan bagi mereka seturut sesuai dengan potensi dan talenta mereka. Apabila ada di antara anak-anak Tuhan pada saat ini berdoa kepadamu Tuhan, sedang menanti-nantikan pendamping hidup, Tuhan juga kiranya memberikan penolong yang sepadan bagi mereka, seturut sesuai dengan kemuliaan Tuhan. Keluarga lepas keluarga Engkau yang berkati Tuhan. Apabila ada yang berdoa agar Tuhan memberikan berkat keturunan, Tuhan juga yang menjawab pergumulan umat Tuhan seturut kemuliaan kuasa Tuhan. Engkau Tuhan yang menyembuhkan setiap yang sakit, membalut setiap hati yang terluka, dan memberikan sukacita, damai sejahtera dalam setiap perjalanan kehidupan umat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam Kristus Yesus kami siap untuk menjadi pelaku firman. Amin. Kita bernyanyi. Kita akan memberikan yang terbaik kita kepada Tuhan, firman Tuhan yang mendasarinya. Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, kita berikan persembahan kita dengan sukacita.
Marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih keadilan dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dengan damai sejahtera lakukanlah firman Tuhan dengan penyertaan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua.
Tuhan.